Nah, contohnya seperti ini. Sebuah saham biasa dengan nominal 2.000 memberi dividen 10% atau dividennya Rp200. Saham biasa tersebut 3 tahun kemudian akan dijual kembali dengan perkiraan harga pasar saat itu, yaitu 2.100. Berapakah harga yang wajar dari saham ini kalau pembeli meminta keuntungan sebesar 12%? Nah, berarti ada dua aliran kas. Yang pertama, dividen yang akan diterima setiap tahun atau setiap periode. Ini diasumsikan dividen yang diterima sama ya, yaitu 200 setiap tahun atau setiap periodenya, maka present value dari dividen adalah 480,37. Sedangkan present value dari nilai harga saham adalah diperkirakan harga saham di tahun ketiga adalah 2.100. Maka present value-nya adalah 1.494,74. Maka nilai saham adalah penjumlahan dari present value dividen dan present value dari harga saham. Jumlahkan. Nah, ini kita sudah melihat bagaimana cara menghitung obligasi, baik itu obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo atau obligasi yang memiliki jatuh tempo. Dan kita sudah menghitung atau sudah melihat cara menghitung eh, saham, baik saham preferen maupun saham biasa. Silahkan dicermati. Kemudian materi selanjutnya adalah terkait dengan teori pertumbuhan. Nah, tentu perusahaan itu didirikan dengan harapan selalu tumbuh setiap tahun dan terus beroperasi terus-menerus, gitu ya. Di sini disebutkan bahwa setiap perusahaan pasti akan diusahakan untuk berkembang atau bertumbuh. Dan pertumbuhan ini akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam hal ini adalah nilai saham. Nah, kalau diasumsikan tingkat pertumbuhan setiap tahun selalu sama, maka rumusnya menjadi V sama dengan D1 dibagi KE, yaitu KE itu adalah syarat atau return yang diharapkan dari saham biasa dikurangi dengan G, yaitu G itu adalah pertumbuhannya berapa persen setiap tahun. Misalkan dividen tahun pertama adalah 500, KE 12%, G 3%, maka harga saham tersebut menjadi ini contoh perhitungannya 5.555,6%. Ini ya untuk pertumbuhan atau harga saham yang mengalami pertumbuhan setiap tahun dengan pertumbuhan konstan atau pertumbuhan yang sama. Nah, contoh lain. Misalkan DU atau dividen tahun ke-0 adalah 2%, kemudian KE atau syarat timbal hasil yang disyaratkan adalah 14%. Tingkat pertumbuhan 5 tahun pertama adalah 10% dan kemudian mulai tahun ke-6 dan seterusnya akan tumbuh dengan konstan sebesar 6%. Berapakah nilai saham tersebut? Nah, untuk memahami soal ini, kita akan melihat garis waktu untuk mempermudah pemahaman. Ingat, ini tingkat pertumbuhan 5 tahun pertama adalah 10%. Kemudian mulai tahun ke-6 dan seterusnya akan tumbuh dengan konstan 6%.
berapakah nilai saham tersebut, berarti kita akan menghitung present value ya. Nah, kita lihat garis waktunya. Nah, ini. Jadi 5 tahun pertama, 5 tahun pertama itu akan tumbuh sebesar 10%. Sedangkan mulai tahun ke-6 sampai dengan seterusnya akan tumbuh secara konstan sebesar 6%. Nah, untuk menghitungnya berarti ada ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, nilai sekarang atau present value dari dividen yang akan diterima selama 5 tahun. Kita lihat dividennya yang akan diterima itu berapa aja. Dividen tahun ke-0 disebutkan Rp2. Nah, di sini disebutkan bahwa 5 tahun pertama ada pertumbuhan sebesar 10% setiap tahunnya. Maka dividen tahun pertama adalah Rp2,2. Kemudian tahun kedua Rp2,42. Ini cara ngitungnya. Kemudian tahun ketiga Rp2,66. Jadi gini, tahun pertama mendapatkan dividen 2,2 Rp Rp2,2. Tahun kedua mendapatkan dividen 2,42 Tahun ketiga mendapatkan dividen Rp2,66. Nah, berarti dari dividen yang didapatkan setiap tahunnya perlu di present value-kan atau kita hitung berapa harga present value-nya dari dividen setiap tahunnya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Karena untuk 5 tahun pertama itu pertumbuhannya tetap ya, jumlah 10%. Nah, ini Rp2,2, kemudian 2,42. Kemudian kita lihat present value dari dividennya. Ini kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini aliran kas yang diterima. Oleh karena itu, perlu kita hitung present value-nya. Nanti ketemu nilai sekarang dari dividen selama 5 tahun adalah Rp8,99. Nah, berarti 5 tahun pertama sudah didapatkan present value-nya, yaitu sebesar Rp8,99. Tahap kedua adalah menghitung nilai sekarang saham dengan pertumbuhan konstan 6%. Nah, ini tidak ada jangka waktunya ya. Ini terus-menerus sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Ini asumsi saja. Dividen pada akhir tahun ke-6 adalah sebesar 3,41 didapatkan dari 3,22 ditambahkan 1 plus I. I-nya 6%, pangkat N-nya 1. Jadi dividen pada akhir tahun ke-6 adalah 3,41. Nah, bentar. Jadi kita sudah hitung ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua kita menghitung tahun ke-6 dan seterusnya. Nilai saham pada akhir tahun kelima adalah 42,63.
Cara menghitungnya adalah D6, yaitu dividennya 3,22 dibagi dengan 14% dikurangi 6%. 14% ini adalah KE atau imbal hasil yang disyaratkan, dikurangi dengan 6%. Berarti ketemu Rp42,63. Itu rumusnya dari sini ya. Bentar. Nah, ini. Nah, setelah ketemu nilai saham pada akhir tahun kelima, kita akan menghitung nilai sekarang dari V5. Ada dua tahap. Pertama sudah kita hitung, kemudian tahap yang kedua, nilai sekarang dari V5 atau tahun yang kelima menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus present value. Present value dari ini 42,63. Nah, ini sama ya, present value dari V5. Ini kalau di soal tadi present value dari V5. Berarti nilai saham dibagi 1 plus KE. Kemudian pangkat N. N-nya kan 5. Coba dipahami lagi untuk yang tahap 2. Saya ulangi. Tahap 1 tadi sudah dihitung, kemudian kita menghitung tahap yang kedua. Tahap kedua yaitu dividen pada akhir tahun ke-6 ketemu 3,41. Kemudian nilai saham pada akhir tahun kelima ketemu 42,63. Kemudian nilai sekarang dari V5 atau dalam posisi ini kita present value kan di sini. Nanti ketemu 22,13. Dan tahap ketiga adalah kita menghitung nilai sekarang dari saham, yaitu penjumlahan tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Sama-sama menggunakan present value. Nah, untuk contoh ini emang agak sedikit rumit, tapi coba dipahami pelan-pelan. Saya yakin pasti bisa nanti. Untuk tahap pertama saat ini sudah lebih mudah ya, untuk tahap pertama bisa dipahami. Untuk tahap kedua silahkan dibaca pelan-pelan. Ini kaitannya dengan rumus pertumbuhan ini. Oke, selanjutnya adalah yield to maturity. Adalah tingkat pengembalian return investasi dari dalam surat berharga jangka panjang jika surat berharga tersebut dibeli sebesar harga pasar saat ini. Dan dipegang atau dimiliki sampai dengan saat jatuh tempo. Disebut juga dengan internal rate of return dari surat berharga jangka panjang tersebut.
Sehingga untuk menghitung YTM atau yield to maturity menggunakan teknik interpolasi. Contoh, kita langsung lihat dari contohnya saja. Contoh sebuah obligasi dengan nominal 1.000 per lembar, saat ini harga pasarnya adalah Rp761. Nah, obligasi tersebut akan jatuh tempo 12 tahun yang akan datang. Kupon 8% per tahun. Nah, berapakah tingkat bunga yang akan menghasilkan seluruh aliran kas masuk yang bisa diharapkan sampai dengan saat jatuh tempo sama dengan harga pasar saat ini, cash outflow. Nah, atau dengan kata lain begini, berapa tingkat bunga supaya cash inflow atau aliran kas itu nilainya sama dengan cash outflow atau uang yang dikeluarkan. Nah, cash outflow-nya adalah 761. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tingkat bunga sih, berapa persen tingkat bunga supaya nilai cash inflow dan cash outflow itu sama. Nah, di sini kan bunga aliran kasnya ada dua ya, berarti aliran kas yang sama setiap periode, yaitu sebesar 80% berupa kupon bunga, dan aliran kas tunggal yaitu berupa pelunasan ketika jatuh tempo. Menggunakan teknik interpolasi antara tingkat bunga 10% dengan 12%. Nah, pemilihan 10% dan 12% ini adalah permisalan saja sih. Bisa 9 sama 13, bisa 8 dengan 14. Seperti itu, ini hanya perkiraan saja. Nah, kita lihat contoh menghitung interpolasi. Menggunakan interpolasi 10% dan 12%, dan supaya akan mendapatkan tingkat bunga yang akan menghasilkan present value cash inflow sama dengan present value cash outflow. Kita lihat di sini, ketika menggunakan tingkat bunga 10%, dengan tingkat bunga 10% diperoleh present value-nya adalah 863, sekian. Nah, cara dapat 863 ini dari mana? Nah, ini didapatkan dari present value bunga atau kupon menggunakan rumus ordinary annuity karena aliran kasnya sama tiap tahun. Ditambahkan dengan present value pelunasan atau aliran kas tunggal dengan rumus present value. Nah, nanti ketemu 863,72,61. Nah, demikian pula untuk yang 12%, nanti ketemu 752,22,5. Nah, atau dengan kata lain, saudara perlu mencari permisalan bunga atau persen tingkat bunga yang nilainya di atas dan di bawah dari nilai cash outflow-nya. Nah, dalam hal ini adalah 761. Nah, saudara silahkan cari tingkat bunga yang menghasilkan present value di atas 761 dan di bawah 761. Nah, di sini 10% dan 12%. Berarti sudah memenuhi syarat ya di atas dan di bawah. Selanjutnya adalah
Menghitung selisihnya. 863 dikurangi 761, selisihnya 102. Kemudian 863 dikurangkan dengan 752, ketemunya 111, sekian. Nah, kemudian masukkan rumus. X di per 2%. 2% ini adalah selisih dari 10 dan 12%. 12% sama dengan 102,72761 dibagi 111,50 sekian. Nah, nanti ketemunya X 1,84%. Dan setelah itu yield to maturity-nya adalah 10%, yaitu dari tingkat bunga ini 10% ditambahkan dengan X 1,84%. Nanti ketemu yield to maturity 11,84%. Atau dengan kata lain, dengan tingkat bunga 11,84%, dengan aliran kas Rp80 per tahun dan nilai nominal Rp1.000, nanti akan menghasilkan cash inflow, present value cash inflow sebesar Rp761. Atau sederhananya, tingkat bunganya berapa sih biar atau supaya present value cash inflow-nya ini, present value-nya sama dengan 761. Seperti itu ya, untuk menghitung yield to maturity dengan interpolasi. Selanjutnya, yield to maturity dari saham biasa. Saat ini harga pasar dari sebuah saham biasa adalah Rp6.000 dengan dividen yang diharapkan tumbuh sebesar 9% per tahun. Tahun depan, saham ini diharapkan memberi dividen sebesar Rp240. Hitunglah yield to maturity dari saham biasa tersebut. Nah, ini rumusnya cukup sederhana. Rumus harga yang wajar dari saham biasa dengan teori pertumbuhan adalah VO adalah sama dengan D1 dibagi KE min G kurang G. Ini sama yang atas tadi, silahkan dilihat. Seperti pada perhitungan yield to maturity dari saham preference, maka untuk menghitung saham yield to maturity saham biasa berarti menghitung KE saham tersebut. KE-nya berapa? Atau imbal hasil yang diharapkan berapa? Dengan modifikasi matematik, maka rumus di atas dapat diubah menjadi VO D1 dibagi KE min G menjadi KE sama dengan D1 dividen tahun pertama dibagi dengan V0 ditambah G. Sehingga YTM dari saham biasa tersebut adalah untuk menghitung KE atau yield to maturity berarti D1, D1-nya berapa? D1 tahun depan saham ini diharapkan memberi dividen sebesar 240. Nah, karena di sini disebutkan tahun depan, berarti benar ya D1. D1 itu berarti dividen tahun yang pertama atau tahun yang selanjutnya. Rp240, maka Rp240 dibagi dengan V0, V0-nya 6.000, saham biasanya 6.000, ditambah dengan G. G-nya adalah pertumbuhan konstan, yaitu sebesar 9%. Berarti ketemu KE atau YTM untuk saham biasa adalah 13%. Oke, begitu yang dapat saya jelaskan. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau silahkan dilihat videonya beberapa kali, karena memang tidak mudah untuk memahami hanya dengan satu kali saja. Kita perlu latihan, perlu melihat beberapa kali untuk bisa
benar-benar memahami materi ini. Nanti untuk sebagai bahan evaluasi akan saya berikan contoh soal yang dapat saudara kerjakan yang pada nantinya akan saya berikan juga video penjelasannya untuk membahas soal tersebut. Sekali lagi selamat belajar. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan di WhatsApp grup atau ditanyakan ke saya secara langsung. Saya ucapkan selamat pagi, selamat belajar.